Salam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap dalam pemeliharaan Allah. Saat ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berpesan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah hari ini, kiranya kita semakin menghayati panggilan kita untuk berani menjadi saksi Kristus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita sambut panggilan beribadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 225 ayat pertama, kedua, dan keempat, Berkereta Awan Putih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara. Pembacaan Nats Pembimbing pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 11 sampai 13.
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita sambut nas pembimbing ini dengan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 222B, bait pertama, kedua, dan ketujuh, agungkan kuasa namanya. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melakukannya dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan dengan mengakui dosa kita melalui PKJ 199 bait pertama sampai kedua, "Dulu ku tertindih dosa."
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 55 ayat ke-6 sampai ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut berita anugerah ini dengan nyanyian jemaat dari PKJ 200, Ku Diubahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk terus menaikkan pujian dan syukur. Oleh karena Tuhan begitu setia memelihara kami. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan kami hadapi, Engkau setia menuntun kami Tuhan. Karena itu kami terus bersyukur kepada Tuhan. Dan di tengah ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Agar kami mampu memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi Engkau juga memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-48. Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-48, dikatakan demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema kita pagi ini adalah menjadi sempurna seperti Allah. Sekali lagi tema kita adalah menjadi sempurna seperti Allah. Kalau kita memperhatikan secara menyeluruh, secara komprehensif Injil Matius pasal yang ke-5 dan nanti diakhiri dengan ayat yang ke-48, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan pengajaran yang begitu berharga. Pengajaran yang begitu penting, pengajaran yang begitu luar biasa.
di dalam kehidupan orang-orang percaya melebihi ajaran dunia ini, saudara. Ajaran yang sempurna tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12, maka di sana kita mendapatkan ada perkataan bahagia. Ayat 3 sampai 11 itu ada 3 perkataan bahagia yang diungkapkan, di antaranya adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang suci hatinya, lalu berbahagialah orang yang membawa damai. Dan ada beberapa yang lain lagi, nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa membacanya. Satu pengajaran begitu berharga di dalam kehidupan orang yang percaya untuk hidup berbahagia di dalam Tuhan. Dan pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-13 sampai 16, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar semua muridnya menjadi garam dan terang dunia. Punya hidup yang berkualitas di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga melaluinya ada banyak orang boleh mengenal dia melalui kehidupan yang berkualitas itu. Di dalam perjalanan kehidupan umat Allah, Tuhan juga memberikan satu dorongan, motivasi agar orang-orang yang percaya itu berani untuk hidup jujur. Hidup jujur. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selain dari itu berasal dari si jahat. Dan di dalam pasal yang kelima ayat 44 ditegaskan di sana, supaya setiap orang percaya mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, berkatilah mereka. Ya, karena dengan demikian maka kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dan pada akhirnya diakhiri dengan ayat 48 yang mengatakan tadi, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Allah. Sebuah pertanyaan yang bisa kita ungkapkan adalah, yang bisa tanyakan adalah, apakah kita bisa menjadi sempurna seperti Allah? Kalau kita jawab secara langsung, Bapak, tentu kita jawabnya jelas, tidak bisa kita sama seperti Allah. Karena kita semua manusia berdosa yang penuh kekurangan, kelemahan. Hanya oleh anugerah Tuhan, maka kita dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan, supaya kita bisa hidup sempurna seperti yang Tuhan rindukan. Nah, kata sempurna yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam kalimat di atas diterjemahkan dari kata Yunani teleios, yang secara hurufiah dapat diartikan mencapai tujuan, dapat diartikan lengkap, dapat diartikan utuh, genap, sempurna. Seorang teolog bidang etika bernama Fitze Borwinkel di dalam bukunya yang berjudul Lebih dari yang Biasa mengangkat padanan kata sempurna dalam bahasa Ibrani, yakni tamim. Kata tamim sendiri dipakai untuk menyebut orang-orang yang mengikat perjanjian untuk setia kepada Allah. Kita bisa mengingat misalnya Nuh, orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan, punya komitmen. Tuhan, aku hidup tidak bercela di depanmu. Nuh orang yang hidup benar dan tidak bercela. Demikian juga kita bisa perhatikan Abraham. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1, Tuhan berkata, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Abraham diminta untuk hidup tidak bercela. Itu kata yang digunakan adalah tamim, sempurna seperti yang Tuhan mau. Musa juga menasihati umat Allah untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 13 yang mengatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kehidupan Nuh, kehidupan Abraham, Musa, apakah mereka orang yang tidak berdosa? Mereka berdosa, tetapi di dalam perjalanan hidupnya mereka punya komitmen untuk mengikatkan diri setia kepada Allah dan pekerjaannya. Nuh, Musa dan juga Musa adalah orang-orang yang memfokuskan dirinya kepada Allah. Mereka hidup dengan hati yang tidak bercabang, hati yang fokus, hati yang tertuju kepada Tuhan dan planningnya dalam hidup ini, sehingga melalui kehidupan mereka maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan bahkan ketika kita membaca kitab-kitab Injil, kita akan mendapati contoh yang sempurna, teladan yang sempurna bagaimana seorang pribadi yang hidup di dalam kesempurnaan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang berteladan hidup dari tamim tadi. Dia sungguh-sungguh terarah kepada satu tujuan, yaitu berada di dalam rencana Bapanya.
Apapun dilakukannya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mengarahkan dirinya kepada Allah. Di dalam setiap perjalanan pelarannya, ia fokus kepada Bapaknya. Kita bisa memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 4 misalnya. Ketika Tuhan Yesus dicobai, dibawa ke padang gurun 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dan sudah tentu sebagai manusia juga mengalami lapar. Maka iblis mencobainya. Ada 3 bidang yang dicobai. Yang disampaikan di dalam pasal 4 itu ditekankan di sana. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kebutuhan manusia ketika lapar maka butuh makanan. Yesus dicobai dengan kebutuhan fisiknya, butuh makanan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab iblis tadi dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus selalu mengingat firman Tuhan untuk memberikan jawaban yang tegas kepada iblis itu. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dia mencobai Yesus dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini bicara tentang popularitas. Kalau Yesus melakukannya, hebat dan seterusnya. Tapi Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus juga memberikan jawaban dengan menyebut firman Tuhan. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan kita perhatikan pada ayat berikutnya Bapak Ibu dan Saudaraku. Lalu iblis membawa Yesus untuk memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu Yesus mengatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kita perhatikan bahwa kekayaan, harta dan seterusnya itu dipakai setan untuk menjebak Yesus. Tetapi Tuhan setia kepada Bapaknya, kepada komitmen kepada Bapaknya, maka dia tetap fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita memperhatikan bagian selanjutnya bagaimana Yesus punya keterikatan dengan Bapaknya, punya kerinduan untuk menyenangkan Bapaknya. Ketika dalam doa di Taman Getsemani, dia mengungkapkan doanya di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 48. Dan kalau kita mencoba memperhatikan satu bagian penting ayat 39 ditekankan di sana, doa Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sekali lagi kita perhatikan di sini bagaimana Yesus mengutamakan kepentingan Bapaknya. Janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu berarti bagaimana Yesus punya satu komitmen untuk setia pada Bapaknya. Dan kalau kita mereview Bapak Ibu perjalanan kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, selalu dilakukannya, yang dilakukannya adalah untuk kepentingan Bapaknya, untuk kerajaan surga. Di dalam perjalanan pelayanan kita melihat bahwa fokus Yesus adalah kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melakukan pelayanannya, maka selalu yang dicari adalah jiwa. Karena jiwa itu begitu berharga di dalam pandangan Tuhan. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 mengatakan kepada kita demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita perhatikan bahwa Yesus memberitakan Injil dari desa ke desa, kota ke kota, bahkan dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ketika kita memperhatikan bagian-bagian lain, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia ini fokus kepada jiwa, untuk kebahagiaan orang lain. Dikatakan bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta disembuhkan. Dan kita perhatikan juga dalam perjalanan pelayanannya, orang mati dibangkitkan. Kita masih ingat peristiwa di dalam Lukas pasal 7 ayat 13 sampai 15. Seorang anak janda di kota Nain itu disembuhkan, bahkan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berjumpa dengan usung-usungan itu yang akan menguburkan pemuda dari kota Nain itu, lalu melihat janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka Yesus berikan pertolongan. Anak muda yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Tuhan.
membuat satu kenyataan yang luar biasa Bapak Ibu. Kegemparan di mana-mana karena Yesus sanggup menyembuhkan orang mati. Kita juga pernah membaca tentang Lazarus, saudaranya Marta dan Maria. Dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah tahu 4 hari sudah busuk. Tetapi Yesus sanggup untuk menyatakan mujizatnya. Ya. Lazarus bangkitlah, maka Lazarus bangkit. Ini mujizat Bapak Ibu. Yesus sanggup melakukannya karena Allah sendiri yang datang dalam bentuk manusia untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Untuk membawa manusia menikmati kedekatan lagi dengan Allah. Dan Yesus merupakan contoh dan teladan yang bisa kita teladani dalam perjalanan kehidupannya. Karena dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan arahan Bapaknya. Dia punya komitmen sempurna seperti Bapaknya. Maka dia mengikat komitmennya dengan Tuhan, dengan Bapaknya itu sampai akhir di dalam perjalanannya. Saudara, Tuhan Yesus hidup dengan tidak bercela dan mentaati Bapaknya sampai menyelesaikan tugasnya, bahkan dikatakan sampai titik darah penghabisan. Kalau kita perhatikan Yesus datang untuk mati. Untuk apa mati? Menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Dia bangkit dari kematian, menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang hidup, pribadi yang tidak dikalahkan oleh maut. Dan sesudah Yesus bangkit dari kematian, maka hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Satu sukacita yang luar biasa karena Yesus yang sudah datang itu sudah melaksanakan tugasnya. Sehingga memberikan kepada umat yang percaya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang kekal diberikan kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang sudah komit dengan Bapa itu. Pesannya adalah supaya kita mau untuk pergi memberitakan kasih Allah yang begitu indah itu. Pergi untuk memberitakan Injil. Ada satu pesan khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat ini berbicara tentang pesan Yesus kepada muridnya yang dikenal dengan amanat agung. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, amanat agung adalah amanat untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Di dalam Matius pasal 28, 18 sampai 20 ditekankan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus naik surga mengatakan perintah, satu perintah dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah berarti murid-muridnya diminta untuk pergi, mengambil prakarsa, mengambil langkah untuk bercerita tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit itu kepada saudara yang lain. Pergi untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang agar mereka yang percaya diselamatkan. Dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berarti peristiwa namanya multiplikasi rohani. Bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu sebuah proses Bapak, tidak simsalabim jadi. Perlu pembelajaran untuk jadi murid. Perlu belajar dulu, nanti baru naik kelas dan seterusnya lulus jadi murid. Nah, itu Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan dikatakan tadi adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptis, dimasukkan dalam satu persekutuan anggota tubuh Kristus. Baptis apa saja di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, entah itu percaya atau selam, itu sudah resmi menjadi anak Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus, mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal di dalam surga. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada bagian penting tentang ajarah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar mereka untuk menjadi dewasa secara rohani, menjadi orang-orang percaya yang dewasa, yang memahami tugas tanggung jawabnya. Pada akhirnya melalui tugas yang Tuhan berikan itu, setiap orang bisa menjadi berkat bersamanya. Dan dikatakan, janji Tuhan begitu indah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan yang begitu indah. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tadi katakan menyertai, itu berarti kemanapun muridnya pergi, Yesus ada di situ. Kuasanya menyertai orang-orang yang percaya.
Nah kita Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, murid-murid Tuhan sebagai gereja, kita juga memiliki tugas yang sama sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa? Memberitakan kabar sukacita. Memberitakan berita sukacita kepada dunia ini. Sehingga banyak orang yang sungguh-sungguh membutuhkan berita itu. Mereka mendengarnya. Ketika mereka mendengar, memberikan respon tanggapan yang positif. Dan mereka akan percaya. Dan ketika percaya diselamatkan. Kita sebagai gereja ada untuk memberitakan kabar baik. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Kalau gereja tidak menginjil, tidak memberitakan Injil, berarti gereja itu mandul Bapak Ibu. Panggilan gereja yang diberikan kepada kita semua adalah supaya kita melaksanakan namanya tritugas gereja. Saya percaya Bapak Ibu sudah tidak asing dengan namanya tritugas gereja. Ada namanya koinonia, ada diakonia, ada marturia. Di dalam tritugas gereja ada persekutuan. Ada pelayanan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dan juga ada kesaksian. Kesaksian bagaimana kita bisa bersaksi secara verbal dan non-verbal. Secara verbal berarti dengan kata-kata, berbicara tentang Yesus yang sudah menyatakan anugerahnya kepada manusia. Non-verbal berarti dengan kehidupan nyata kita, keteladanan kita, karakter kita. Sikap tindakan nyata di dalam hidup sehari-hari. Itu begitu penting. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi kita sekarang ini, kita mengalami COVID-19 yang membuat banyak orang galau, gelisah, ya, tidak punya masa depan, ragu dengan hidupnya, tidak tahu berbuat apa, maka berita sukacita itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan untuk menikmati berkat-Nya, yang sudah komitmen dengan Tuhan untuk setia kepadanya sampai akhir, kita juga punya tugas, yaitu supaya kita tetap hidup benar, tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Dan juga yang kedua tadi adalah kita mau melaksanakan perintah Tuhan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil ya di tengah-tengah masyarakat kita. Memberitakan kabar sukacita sekarang ini orang membutuhkan sembako. Kita upayakan kita bisa melaksanakannya. Itu namanya social gospel, Injil sosial. Kita bagikan itu kepada siapapun. Tetapi jangan lupa, tidak cukup sampai di situ. Sebagai orang percaya kita juga harus menjawab kebutuhan paling mendasar, yaitu kehidupan spiritual. Dengan memberitakan kabar baik kepada mereka. Dengan demikian ketika Injil diberitakan Bapak Ibu, maka ada banyak orang yang mendapatkan kabar sukacita. Tugas kita adalah terus mempercayai Allah di dalam kebenaran itu. Hidup dengan sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kita tidak ragu dengan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan bahwa Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk kebaikan kita. Apapun yang terjadi Allah bekerja. Itu yang kita yakini. Tetapi yang jangan lupa bahwa kita juga dipanggil Tuhan. Untuk membagikan berita sukacita. Yesus naik ke surga yang kita rayakan hari ini. Memberikan perintah kepada kita semua. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Firman Tuhan kata demikian. Buah yang tetap, buah jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan, ketertarikan kita dengan Tuhan, kita wujud nyata di dalam tindakan nyata. Yaitu kita mau untuk pergi dan bercerita kepada sesama kita tentang Yesus yang begitu mengasihi. Yesus yang datang mau untuk menolong kita, mau untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, mau untuk memberikan kepada kita pengharapan, berikan keselamatan kekal kepada kita. Tugas kita Bapak Ibu bercerita. Masalah respon nanti bagaimana tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah melangkah sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu mari Bapak Ibu, jangan kita tinggal diam, tetapi kita mau melangkah dengan sungguh, memberikan kabar baik kepada saudara kita. Mungkin kita belum bisa melangkah keluar karena kita masih mengalami COVID-19, dilarang keluar rumah. Ya, work from home, stay at home. Ya, berarti kita dari rumah, kita menggunakan media yang ada. Kita menggunakan Line, bisa menggunakan WA, Facebook, apa saja kita bisa gunakan untuk share. Share sesuatu yang positif, yang membangun. Salah satu adalah share tentang Injil kepada saudara kita. Mari Bapak Ibu kita laksanakan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh supaya banyak orang mengalami sukacita. Karena apa? Mengenal Yesus, percaya Yesus, dan akhirnya diselamatkan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Bapak dikasih Tuhan, kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Biarlah dalam saat teduh ini kita ambil komitmen kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita waktu yang lalu. Abraham, Nuh, Musa punya komitmen untuk memandang kepada Tuhan, untuk tidak bercabang hati, untuk sungguh-sungguh sempurna hidupnya, hidup tidak bercela. Berarti punya komitmen untuk hidup menyenangkan Tuhan. Seperti Yesus punya komitmen kepada Bapaknya sampai akhir hidupnya. Dan melalui komitmen yang diambilnya, maka ada banyak orang menikmati berkat Tuhan. Kiranya kita juga mau untuk mengambil komitmen di dalam hidup kita, untuk hidup tidak bercela, dan juga kita mau untuk pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang di sekeliling kita. Masing-masing kita ambil komitmen kepada Tuhan di dalam doa. Saat teduh selesai Bapak Ibu, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari PKJ 92 bait 1 sampai 3 di atas bukit yang sepi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama jemaat di segala tempat dan sepanjang masa, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami menaikkan syukur oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan Kristus Tuhan kami. Engkau relakan diri-Mu untuk mati dan bangkit, menebus segala dosa pelanggaran kami, bahkan berikan kehidupan yang kekal kepada kami Tuhan. Kami bersyukur. Dan pada pagi ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami diingatkan betapa Engkau Allah yang luar biasa, yang menjamin hidup kami dari tempat ini, dari bumi sampai ke kekekalan. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan terus mau mengarahkan kami Tuhan, supaya kami juga punya komitmen untuk hidup yang sempurna, untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan sama kami supaya dengan demikian nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk pelayanan di gereja-Mu, GKSBS Tanjung Karang. Tuhan berkati menolong. Menyerahkan untuk semua hamba-Mu, anggota majelis yang melayani, baik itu para penatua, para pendeta, diaken, Tuhan urapi. Supaya dapat melayani Engkau dengan leluasa, dengan sukacita. Sehingga melalui pelayanannya ya Tuhan ada banyak orang menikmati berkat-berkat-Mu. Demikian juga kami menyerahkan semua komisi di gereja ini, kiranya Tuhan berkati. Sehingga melalui setiap program yang sudah dibuat pada awal tahun bisa dilakukan dengan kreatif di tengah-tengah COVID-19 yang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan kami di SMP Kristen 5 sebagai tempat di mana kami bersaksi. Bapak juga memberkati semua guru, karyawan, anak didik, mereka hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga melaluinya ya Tuhan Engkau dipermuliakan. Kami juga terus berdoa untuk gereja-Mu di seluruh negeri ini. Kami berdoa Tuhan kiranya untuk memberkati gereja Tuhan, anak Tuhan, para hamba Tuhan diberkati Tuhan. Sehingga bisa membujuk nyatakan tindakan nyata, kasih-Mu dibagikan kepada semua saudara kami yang terlebih dalam rangka COVID-19 yang meluluhlantakkan banyak hal. Berdoa supaya gereja-Mu peduli ya Tuhan. Mau untuk berbagi kasih dengan sesama, dengan semua orang yang ada di sekeliling yang membutuhkan. Sehingga kesaksian hidup kami menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan akan menolong. Di antara mereka bergumul masalah pekerjaan, Bapak yang akan menyiapkan pekerjaan yang terbaik. Di antara mereka bergumul masalah teman hidup, Bapak juga memberikan teman hidup yang terbaik bagi mereka, supaya mereka dapat hidup memuliakan nama Tuhan dengan keluarga yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang sudah lama tidak bersekutu. Kami berdoa supaya Tuhan menarik kembali sehingga mereka memiliki persekutuan yang indah, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kami yang sakit, khususnya saudara kami Bapak Yonatan Eko Setiabudi, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan supaya dapat terus hidup mempermuliakan nama-Mu. Demikian juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara kami merindukan pemulihan kesehatan. Bapak juga memberi Pak Wagimin, kami serahkan saudara kami Trianggono, kami serahkan Bapak Selamat, kami serahkan Ibu Sri Suwarsi, kami serahkan Ibu Mursinem. Kami serahkan juga untuk Bapak Pendeta Tricoko Hati Nugroho. Kiranya Tuhan juga akan melawan dan akan memberikan kesembuhan baginya. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk jemaat sudah adioswo. Bapak terus memberikan semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk tetap meyakini bahwa Engkau juga mengasihi mereka. Sehingga tetap setia sampai Engkau memanggilnya ya Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur di tengah minggu ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka sehingga melalui tambahan usia yang Tuhan berikan, mereka dapat terus menaikkan pujian bagi-Mu dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia yang kami kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan berikan hikmat-Mu bagi pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, serta semua aparat di tingkat pusat, sampai di tingkat paling bawah di tingkat RT. Berikan hikmat bijaksana di dalam memerintah, di dalam mengarahkan bangsa ini untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Secara khusus dalam mengatasi COVID-19 yang belum berakhir ini Tuhan. Berikan hikmat khusus sehingga bisa dengan cepat menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga masyarakat bangsa ini bisa hidup sejahtera oleh karena pertolongan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk tenaga medis, baik itu para dokter, perawat, dan juga para relawan. Tuhan berkati mereka sehingga mereka terus mengerjakan tugasnya dengan penuh sukacita. Di tengah-tengah pergumulan yang ada sekarang ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau tetap menjagai mereka, menolong mereka sehingga mereka tetap semangat melayani saudara kami yang menderita sakit.
Kami juga berdoa agar Tuhan juga menjamah saudara kami yang sakit karena COVID-19 ini. Engkau akan menjamah mereka dan memberikan kesembuhan, sehingga dengan kesembuhan yang Tuhan beri, mereka boleh terus mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami. Di tengah-tengah COVID-19 yang melanda bangsa kami Tuhan, ada banyak hal yang menjadi pergumulan masyarakat di tengah-tengah bangsa ini. Di antara mereka kehilangan pekerjaan, di antara mereka juga mengalami masalah ekonomi, sosial, dan berbagai hal yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan juga akan memberikan solusi yang terbaik. Berdoa supaya Tuhan tetap memberikan keamanan, tetap memberikan ketenangan, damai sejahtera bagi masyarakat bangsa ini untuk terus hidup di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hidup kami, semua yang kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami, terlebih dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kami terus mengharapkan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami untuk kami dapat hidup mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melaksanakan aktivitas kami, biarlah apapun yang kami kerjakan, kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan seruan dan doa kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Nas Alkitab yang mendasari sikap kita memberi persembahan diambil dari Mazmur 34 ayat ketiga sampai kelima. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kita iringi persembahan ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 292, bait pertama sampai kedua, Tabuh Gendang. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah di hidup kami.
Hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan ini agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perayaan ibadah kita akan berakhir. Arahkanlah dirimu untuk menjadi berkat kepada sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera demi kemuliaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.